baca teks, kalau nggak tersesat katanya. Salah ngomong biar aja tapi ya, kalau nggak salah ngomong nggak seru ya. Bayangkan dalam hitungan hari setelah dilantik, seorang Menteri Keuangan baru langsung menyalurkan 200 triliun rupiah ke bank-bank besar milik negara. Langkah itu mengejutkan banyak pihak. Ada yang menyebutnya langkah berani, ada pula yang menganggapnya beresiko. Namun bagi Purbaya, inilah cara tercepat untuk menggerakkan ekonomi yang mulai melambat. Dialah sosok di balik arah baru kebijakan keuangan Indonesia. Dan dalam video ini, kita akan membedah strategi besar, gaya kepemimpinan hingga tantangan yang harus ia hadapi di tengah ekonomi global yang tidak menentu. Purbaya Yudi Sadewa lahir di Bogor tahun 1964. Ia menempuh pendidikan teknik elektro di Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan studi ekonomi hingga meraih gelar doktor di Purdue University, Amerika Serikat. Perjalanan karirnya dimulai dari dunia teknik ketika ia bekerja di Schlumberger, perusahaan minyak internasional. Setelah itu, ia beralih ke dunia riset ekonomi, bergabung dengan Dana Reksa Research Institute, dan dikenal sebagai ekonomi dengan pemikiran yang tajam dan berbasis data. Pada tahun 2020, ia dipercaya memimpin lembaga penjamin simpanan LPS, lembaga yang memastikan dana nasabah aman selama 4 tahun. Kemudian, Presiden Prabowo menunjuknya menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani dengan harapan menghadirkan semangat baru dalam pengelolaan keuangan negara. Ketika Purbaya mulai menjabat, kondisi ekonomi Indonesia sedang berada dalam masa penuh tekanan dunia, sedang menghadapi perlambatan pertumbuhan harga, energi, dan pangan global naik tinggi. Sementara di dalam negeri likuiditas perbankan menurun, dan investasi belum bergerak cepat sesuai target besar pemerintah. Target besar pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 6% hingga 8%, menuntut kerja keras dan strategi yang tidak biasa. Karena itu, Purbaya datang dengan pendekatan yang lebih aktif, dan langsung ia melihat keuangan negara bukan hanya alat pengatur, tapi mesin penggerak ekonomi yang harus dihidupkan secepat mungkin. Langkah pertama yang dilakukan Purbaya adalah mempercepat peredaran uang di sektor real dengan menyalurkan sekitar 200 triliun rupiah ke bank-bank himbara. Tujuannya agar kredit usaha kecil menengah dan industri bisa kembali tumbuh dan menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, ekonomi tidak bisa bergerak jika uang hanya berputar di pemerintah. Langkah berikutnya adalah menjaga keseimbangan kebijakan pajak. Ia memilih tidak menaikkan cukai rokok pada tahun 2026 demi melindungi jutaan petani dan pekerja di sektor tembakau. Kebijakan ini juga menjaga daya beli masyarakat di daerah penghasil tembakau. Di sisi lain, Purbaya menegaskan bahwa sistem perpajakan harus adil dan efisien. Ia membentuk tim khusus untuk menindak penunggak pajak besar yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah. Namun, bagi pegawai dengan gaji di bawah 10 juta rupiah, pajak penghasilan mereka ditanggung pemerintah agar konsumsi masyarakat tetap terjaga. Selain itu, ia juga mulai menata ulang cara kementerian menggunakan anggaran. Ia menegur lembaga yang tidak mampu menyerap dana dengan efektif dan menegaskan bahwa anggaran yang tidak digunakan akan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat. Langkah ini menjadi sinyal bahwa setiap rupiah harus berdampak nyata bagi rakyat. Yang tidak kalah penting, Purbaya ingin membangun sinergi antara 3 mesin utama ekonomi, yaitu kebijakan fiskal, sistem keuangan, dan iklim investasi. Menurutnya, ketiganya harus berjalan selaras agar pertumbuhan bisa berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada perbelanjaan pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya memiliki kombinasi yang jarang. Ia punya latar belakang teknik yang membuatnya berpikir sistematis dan logis, serta pengalaman ekonomi yang kuat yang membuatnya menganalisis data dengan tajam. Gaya komunikasinya lugas dan apa adanya, membuat banyak pihak menilai ia lebih jujur dan transparan. Namun, tantangan yang ia hadapi juga besar. Ia baru memasuki lingkungan birokrasi yang kompleks dan perlu waktu untuk membangun kepercayaan politik. Di berbagai level target, pertumbuhan 8% bisa dianggap terlalu ambisius di tengah kondisi global yang masih tidak stabil. Selain itu, ada risiko bahwa kebijakan fiskal yang terlalu agresif bisa menekan defisit anggaran. Meski demikian, peluang yang dimilikinya juga besar.
besar. Dengan digitalisasi pajak lewat sistem Kortek, Purbaya punya kesempatan memperbaiki sistem penerimaan negara. Ia juga dapat memanfaatkan momentum global untuk menarik investasi asing, serta memperkuat peran sektor swasta dalam pertumbuhan nasional. Ancaman terbesar datang dari tekanan inflasi dan ketidakpastian geopolitik dunia. Jika salah langkah, Indonesia bisa menghadapi lonjakan harga dan melemahnya nilai tukar. Namun, jika dikelola dengan hati-hati, kebijakan agresif Purbaya justru bisa menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Langkah-langkah awal Purbaya sudah menunjukkan arah perubahan yang jelas. Jika strategi ini berhasil, sektor swasta akan tumbuh lebih cepat, kredit akan mengalir ke masyarakat, dan investasi akan meningkat. Dampaknya bisa menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat daya beli rakyat. Namun, semua itu bergantung pada bagaimana kebijakan ini dijalankan. Jika terjadi kesalahan perhitungan, inflasi dan beban utang bisa meningkat. Beberapa pengamat menilai gaya Purbaya terlalu cepat dan kadang-kadang diplomatis, namun sebagian lainnya justru menganggap kecepatan dan ketegasannya adalah hal yang dibutuhkan dalam situasi ekonomi saat ini. Kritik terbesar datang dari daerah yang khawatir terhadap rencana pemotongan transfer dana. Purbaya menegaskan bahwa tujuannya bukan mengurangi bantuan daerah, tetapi memastikan anggaran benar-benar dipakai untuk hal produktif dan berdampak. Purbaya Yudisadewa datang membawa arah baru dalam pengelolaan keuangan negara. Ia tidak hanya ingin menjaga kestabilan fiskal, tetapi juga menjadikan anggaran sebagai alat pendorong pertumbuhan yang nyata. Gaya kepemimpinan tegas, cepat, dan berorientasi pada hasil meski penuh resiko. Jika langkahnya bisa dipertahankan dengan pengawasan ketat dan koordinasi lintas sektor, Indonesia berpeluang mempercepat langkah menuju ekonomi yang lebih maju dan mandiri. Kebijakan ekonomi tidak hanya milik pemerintah, tetapi juga milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami arah baru yang dibawa Menteri Keuangan Purbaya. Apakah langkah agresifnya bisa membawa perubahan, atau justru menimbulkan tantangan baru?